Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo, baso balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, sana takah nantaralah kau ha. Kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Sumatera Barat. Kaliko adalah seorang roaster. Roaster kopi. Apa tuh roaster kopi? Mari kita kenalkan. Halo, udah Jafian Deri. Halo Bang Desbi. Sehat udah? Alhamdulillah sehat. Eko Mbak Ambo manggil Eko udah Deri atau Jafian ke Mbak? Udah Deri saya boleh. Deri sana. Deri Jafian Kurniawan. Betul. Dah orang Solo Selatan nak. Iya. Emang asli Solo Selatan. Asli Solo Selatan. Di Sangir Bana tepiknya. Oh, di Sangir. Tuanya ada sana amos itu. Alhamdulillah. Oke dah. Beberapa kali ada juga bintang tamu TVRI Sumatera Barat kok dari Sangir. Iya, dari maksudnya dari Solo Selatan. Berarti orang Solo Selatan kok keren-keren ya. Insyaallah. Oke dah. Nah, di situ udah adalah seorang entrepreneur di bidang kopi. Nah, kita cerita seketik-seketik lalu lah. Kita elo lah dari belakang boleh anak. Apa pertama kali nembe udah suko dengan dunia kopi? Pertama kalinya. Jadi dari ketik tu memang agak suko dulu kopi kan. Tapi masih kopi yang manis. Ya. Masih agak gula. Agak gula ya. Ya. Jadi karena ambo ko suko olahraga. Jadi butuhlah tenaga agak ekstra ketika olahraga tu kan. Rasanya dulu minum suplemen dari produk luar kan, luar negeri. Dibaca-baca mana di belakang botolnya itu, kiranya kopi kandungannya yang lebih banyak yang dominannya. Kafein. Oh gitu. Ya. Aku pikir menghadap minum kopi sih langsung kan. Iya. Itu alasannya. Oke. Bukannya kopi itu pemacu jantung? Itu salah satunya dan. Jadi kalau nyopas dan pun latih biasa kan, insya Allah nyolai aman untuk lambung. Tapi syaratnya ada kopinya, misalnya kopi yang layak dan kopinya harus kopi pilihan pulau. Oh, itulah ya? Iya. Oke. Ya kayak biasanya nak di zaman-zaman ketek-ketek dulu tuh kopi itu ya kopi apa tuh kopi hitam dulu gitu kan. Iya. Di zaman-zaman kini kekinian lah di tahun-tahun 2000 berapa ya 2015 2016 mulai ada tuh coffee shop iya. Kini malah di Kota Padang sudui coffee shop kan. Iya betul. Saking cintanya orang Padang ke kopi gitu. Nah, Pak udah menanggapi hal itu. Alhamdulillah. Jadi kopi malah sesuatu yang baik, minuman yang baik juga, penunjang energi, membuat fokus kan. Matilah banyak ingin fokus kini. Rasanya orang Sumatera Barat apalagi orang kita kan. Iya. Makanya mungkin nyo fokusnya apa ya kakak kopi itu nyo semangat atau nyo energi lah Bang Desbi. Siap. Memang untuk penyemangat lah ya. Penyemangatnya. Kalau dulu kampung-kampung teh pahit. Kini lah ibaratnya anak muda kini nak minum kopi dalam sehari itu ada yang kurang rasa. Iya. Oke, boleh cerita yang alasan udah terjun ke dunia kopi tadi. Kan tadi udah pertamanya karena minum suplemen untuk olahraga. Itu olahraga apa tuh? Olahraga dulunya renang. Renang. Okay. Pernah juga ikut karate, tanding karate kan, lomba karate. Terus arung jeram pernah juga. Kau mau adrenalin saudara. Panjat tebing. Iya mah. Para layang. Jadi butuh energi makanya minum kopi. Oke. Nah, di situ karena mencari bungkui tadi itu akhirnya anak beli kopi Nah, kopi pertama kali yang udah beli apa? Kopi pertama kali sama lah jo membuat biasanya kan kopi tubruk. Kopi tubruk ya. Kopi biasa. Kopi hitam biasa ya. Kopi hitam biasa. Kopi di rumah kayak gitu. Iya. Nah, mulai kenalnya ke kopi-kopi yang kebanyakan orang tahu kini? Mulai kenalnya itu sekitar tahun 2006 balik. Jadi
lah kebutuhan kau agak tinggi di kopi karena lah mulai masuk rasa mana lama rasanya, aromanya yang agak memikir lo kai duang jo karangkuang seketik kan. Itulah mulai dipikirin dari mana beli kopinya. Coba-coba lo kopi lain kan. Misalnya dulu dari Solo Rajo pernah beli kan. Dari luar Pulau Sumatera pernah juga dicoba. Oh, ada juga. Kalau di luar Sumatera kopi apa? Kopi Jawa. Banyak Bang Nesbi, ada kopi Gayo, ada kopi dari Medan, ancak-ancak juga. Oh iya. Terutama yang ancaknya dari Sumatera Barat itu. Itu emang karena awak orang Sumatera Barat atau emang di lidah tuh emang kurang lama? Itu alhamdulillahnya. Dulu ambo kan pernah beraja, jadi mondok di mondok pesantren di luar di Bogor. Jadi selama di Bogor, ambo memang butuh juga kopi untuk beraja. Selain untuk olahraga, ambo butuh untuk beraja. Oh, ya benar ngantuk ya? Mana mengantuk. Ya biasa kan kalau sobok buku seketik tu. Tu ndak do lagi. Nyo kipir-kipir sobok buku anu tak kantuk saya lah kan. Beraja jadi ko la buku rumah baca awak lah. Oke. Sebab tu di mondok tuh ngopi. Ketika di pondok tuh jadi ambo karena memang kebiasaan ngopi tarui. Minta kiriman lah ke orang gae. Kadang kopi dari Siko tetap masih kopi dari Siko kan. Tuh kok minta kiriman juga dari luar do kawan-kawan lain yang amanya pengopi atau dari kawan-kawan yang pengopi kan. Sama-sama ngirim dari luar kan. Kalau banyak kumpul kopi tuh. Iya. Tapi tuh dia seorang kiranya baru sadar kan beda-beda ya. Memang sawana lama lah kiranya kopi awak mah. Itu ya. Oke. Masih lama juga kopi awak Masih gitu ya. lama ya kopi awak. Masalah selera ya. Masalah selera. Biasanya awak biasanya makanan Minang kan. Coba makanan lain ada yang cocok di lidah, ada yang emang lamanya masakan awak. Iya betul. Okay. Nah, di situ udah mulai beraja. Itu kan ibaratnya mencoba-coba kopi dari kawal, kopi dari amak, kopi dari sekitar gitu kan, membeda-bedakan rasa. Nah, kan lah mulai tahu-tahu tuh. Tuh mulai udah yang Iubana menekuni ke kopinya. Kan udah lah kopi edik lah istilah dia. Insyaallah kopi edik. Oke, mulainya udah itu kan masih tertarik mencoba-coba. Yang tertarik mempelajari. Nah, pas sebelum corona ambo tuh selesai di pondok kan, pulang kampung lah, ya karena ketertarikan dengan kopi tempe awak kok, apalagi yang Sok Selatan tu kan karena anak domestik Sok Selatan. Di awal 2009 balik, 2009 balik itu dipikir kan, dulu pernah konter, pernah buka warnet, pikir ala yang sesuai passion yang lewat bosan kira. Besok kalau bosan awak kan nggak kopi shop. Iya. Nah sesuai passion buka lah coffee shop lah dia tak PPK kadai orang awak di kadai lah ya. Awak ambil kopi surang ya. Awak ambil kopi Kok kurang mani tambah seketik lah. Tambah belum seketik lah. Kok kurang baik tambah kopi. Oke. Saya tuh udah pelajari belajar nukas ya. Belajarnya ada ke sebagian kawan-kawan dan ada ke narasumbernya yang terpercaya langsung. Memangnya orangnya di bidang kopi ya selama kau kan. Oke, tahan dulu. Nah, Iko akan lama menceritakan kau, tapi mungkin di sana di rumah penasaran kau. Sih kehidupan udah bersama kopi kau. Kita putarkan dulu video berikut ini. Check it out. Proses roasting atau penyangraian kopi memegang peranan penting pada seluruh rantai perjalanan kopi. Proses roasting kopi inilah yang nantinya menghasilkan bubuk-bubuk kopi yang memiliki cita rasa yang unik. Roasting atau penyangraian biji kopi ini memiliki tingkatan pemanggangan yang berbeda-beda, yakni light, medium, dan dark. Petani muda diharapkan mampu berwirausaha pertanian dan memberikan kontribusi dalam gerakan pembaharuan pembangunan petani. Kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka.
mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Oke, itu tadi videonya dari Udaderi. Itu sedang roasting tuh ya? Sedang roasting. Oh, itu di situ ambo cari ada kopi itu ada yang light-nya, medium sama yang doff-nya. Bisa udah jalan sedikit. Yang dark. Dark ya? Yaitu kaliang masalah. Kaliang masalahnya pakai ya. Pakai. Oke, bisa udah jalan yang light, medium sama dark tuh. Nah, itu adalah level roastingnya tadi yang Bang Desbi sebutin tadi. Oh, level roasting. Jadi roasting itu tersendiri atau bahasa Minangnya manyangrai. Yang rai bahasa Jawa kampung wa sangai malah. Sangai ya, atau menyebut marandang kan. Merandang ya. Nah, dari marandang mau roasting atau pula namanya kan. Jadi ada tingkat-tingkatan levelnya namanya Bang Desbi. Ya. Ada like ko ini agak tarang warnanya seketek. Ya. Agak tarang kopi, jadi agak capek lah nyawa masaknya kalau dibuat leg. Oke. Nah, ada pengaduan rasanya kalau dibuat legnya agak asam kalau kopi Arabica asamnya memang. Oh, lebih kasam ya. Lebih Oke, kasam. siap. Setelah leg ada tingkatnya medium namanya. Siap. Bahasa Inggrisnya kan. Ya, usaha menengah ya. Menengah ya. Ada medium itu di pertengahan. Bisa sabuknya lah dia kuning hampir kecoklatan. Serbuknya. Warnanya. Oke. Kunyang kecoklatan ya. Kuning kecoklatan. Siap. Ada setelah medium dark tingkat paling artinya. Ya. Dark artinya kalam. Kaliang ya. Lampi Pakai. kosongnya. Sampai kosong. Yo. Oke. Siap. Nah, itu dibedakan berdasarkan lamanya merosting kah atau ada penambahan additional lainnya? Tergantung dengan jenis kopinya membuat lamonya juga. Tapi ya dari lamonya yang pastinya. Kebanyakan dari lamonya. Lamonya merosting. Sebenarnya sama merendang ko like ko kalio mah ya. Kalio. Iya. Yang medium ko nan masih coklat warnanya. Masih coklat. Yang dark ko nan hitam pakai itu rendangnya. Ya. Lah abi minyak. Minyak tinggal siram lagi minyak ya. Oke. Oh, berarti apa sama merendang ya? Sama. Oke. Itu bahasa-bahasa lain masawaknya ya. Iya. Merosting. Itu dilakukan di rumah Huda. Dilakukan langsung di kadai, Pak. Oh, kini kok di kadai? Iya, di kadai kopi. Oke. Posisi di? Posisinya di Solok Selatan atau tapiknya bana di Masjid Jabal Nur Padang Aro. Di Padang Aro. Okay. Sangir Solok Selatan. Sangir Solok Selatan. Bukannya di situ lebih kue teh kalau nggak salah ya? Iya betul ada. Jadi kebun teh di situ lumayan lawih juga. Ya. Dan kebun kopi pun banyak di situ. Oh gitu. Malah awak di Kapalo tuh trademarknya kalau di mana tadi? Solok Selatan. Solok Selatan atau di Aro macam Padang Aro tuh lebih di Kapalo itu lebih tertanam teh biasanya. Oh teh, iya betul. Gini lah mulai muncul lah kopi sangir. Lah mulai muncul lah masuk lo. Ibarat kecil-kecilan gini lah menyusup nih teh. Oh iya. Kederetan kopi-kopi lama Indonesia. Oh betul, alhamdulillah. Nah udah emang kini kok spesialis di kopi sangir. Kopi sangir Solok Selatan. Hanya kopi sangir kah atau ada campuran jenis lain? Alhamdulillah kini masih fokus untuk mengeksplor kopi sangir atau Solok Selatannya. Oke. Nah, kok kepingin nak tanya sih. Mungkin awak anta pernah mencoba, anta nak pernah nak tahu kan? Kadang kalau di coffee shop tuh ala jadi saya tahu. Iya betul. Nah, kopi sangir kok asih bedanya sama kopi-kopi yang lain? Kopi sangir. Jadi kopi sangir kok lebih banyaknya tumbuh di kaki Gunung Kerinci, Bang Desbi. Oke. Nah, jadi itulah membuatnya kopi sangir atau kopi Solok Selatan tuh. Rasa dan aromanya berbeda dari kopi lain. Kalau rasa lebih ke apa? Kan kalau misalnya kayak Arabica Robusta semacamnya ada nan lebih asid ya, asam ya, lebih asin, lebih kapai. Kalau kopi sangir itu lebih apa rasanya? Aroma sangir lebih kompleksnya rasanya dari kopi sangir kan. Rasanya itu kayak ada rasa aren. Oke. Ada rasa kayak rasa madu di dalamnya kan. Oke. Jadi kopi itu ndak pahit saya, ada juga maninya dan aroma kacang kayak aroma yang sebut tadi, madu, rasa-rasa aren ya kan. Itu tanpa ditambahkan rasa-rasa aren. Betul. Tanpa ditambahkan aren yang madu tadi, pi rasanya lah ada rasa itu. After taste-nya namanya. Keluar rasanya rasa itu ya. Oh, siap. Kiko.
tadi Wak ada bincang-bincang di sebelum ikut tadi nak. Iya. Tentang bagaimana ketika merosting tuh alat juga mempengaruhi rasa, mempengaruhi rasa. Nah, standar untuk kopi Sangir itu apa, Mbak? Standar. Tahu kan udanan meracik atau merosting semua dulu mungkin kawan Cilai yang dengan kopi yang sama dengan kopi Sangir lo dengan alat yang berbeda, apakah ada standarisasi rasa atau apa? Oh, ada pastinya ada dah. Jadi untuk kopi yang awak proses sendiri itu ambil kopi yang kalau robustanya minimal di ketinggian 800 mdpl kan. Ya. Nah, jadi ketinggian lahannya lawak patokan standarnya itu ketinggian lahan untuk robusta, bahkan arabica minimal ketinggian 1200 mdpl. Untuk ketinggian lahannya. Robusta ya. Arabica. Yang arabica. Oh, iya. Abu pun pernah mendengar apa sih beda arabica sama robusta itu gitu. Iya. Nah, kalau tadi Allah keluar seketik itu dari ketinggian kopi itu ditanam. Ya, itu kopinya emang biji kopi itu beda atau kalau lah ketinggian segitu Allah langsung jadi arabica namanya. Oh, enggak. Memang dari jenisnya sendirinya berbeda juga antara arabica dan robusta. Oke. Dan kedua-duanya kan di mix gitu ya, dicampur. Ada yang dicampur, ada yang pure salah satu. Iya, pure salah satu. Kalau dicampur tuh namanya bakso piamannya blend. Sakwa tuh bakso pikumbuah tuh. Di blending lah ya. Iya, blend dicampur kan. Ada dicampur yang 50% tuh blend. Jadi yang dicampur arabica sama robusta. Oke, dicampur. Dicampurnya. Dan tetapnya namanya kopi Sangir. Itu kopi Sangir asalnya. Ya, kopi Sangir asalnya saya kan. Asalnya ya. Berarti kalau misalnya contohnya awak pengen beli kopi Sangir, pilih ke Sangir misalnya kan, atau udah bawaan nih. Kalau misalnya itu bisa jadi ada berbeda-beda rasa dengan produksi yang sama. Misalnya contoh, Iko yang pure arabica, Iko yang pure robusta, Iko yang blend. Iya. Oh. Ada juga. Oh gitu. Ada yang beko orang meminta awak full arabica, awak di blend. Atau adanya minta cuma robusta itu saja. Oke. Nah, kalau dari biji kopi itu kopi ya kayak arabica, robusta. Misalnya ambo tanam di batu sangka dengan biji kopi yang sama, berbeda rasanya itu. Berbeda rasanya. Oh gitu ya. Apa pengaruh itu ya? Tanah yang jelas karena mungkin unsur-unsur di sekeliling tempatnya tumbuh itu kan, tanahnya mempengaruhi, cara perawatannya mempengaruhi juga. Oh, gitu. Diracun atau tidak, kok lahannya itu kan, misalnya kan kalau sama orang tuanya racunnya samanya kan. Ada yang di tabenya lahan itu berbeda juga mereka tuh bang. Oh, itu pengaruhi rasa ya? Mempengaruhi juga. Oh gitu, walaupun dengan biji kopi yang sama arabica sama robusta, tapi ditanam di tempat yang berbeda dengan keasaman segala macamnya, di pestisida atau indahnya, ditabang semacamnya, berbeda rasanya. Berbeda rasanya. Oh, itulah membedakan kopi Sangir dengan kopi yang lain. Salah satu faktornya. Salah satu faktor itu ya. Oke, penasaran Pak. Ini bawa dari itu. Iya. Pernah lu coba kok. Kamu ya sebagai orang kitchen edik. Masuk edik nanti ya. Pokoknya tiap hari itu wajib minum kopi. Oh iya. Itu edik tuh. Bisa kitchen edik, bisa tidak, tergantung seberapa lama. Iya. Soalnya dalam sehari tuh kadang kalau misalnya paru-paru agak lain saya kan, teh lah dulu cak pagi. Pikul lah siang kan. Kopi lah lu. Ujung-ujung balik aku kopi kembali. Walaupun pagi kan tidak dimulai dengan kopi, tapi siang atau malam keja-keja kan ngopi lalu. Itu kayak ada kopi itu ada aditifnya enggak sih, maksudnya ada zat-zat aku bisa bikin candu gitu. Bikin candu. Jadi gitu Bang Nesbi. Kalau pertanyaan orang, karena waktu satu hari ngopi kan, konsumsinya agak acok lah pada orang lain mungkin kan. Jadi tanya orang, "Iko pengopi mana mah tak bisa tak ngopi dalam sehari ya?" Bisa ya macam kan? Bisa tak ngopi, cuma kalau tak ngopi itu biasa saya rasa kan. Tapi wak inginnya luar biasa rasa badan lo atau apa kok kan tingkat kefokusan awak. Penganar ini ya. Penganar. Berarti emang bisa meningkatkan fokus lah itu ya. Mungkin tubuh pun karena sudah dibiasakan minta itu terus ya. Iya.
kesetelan pabrik. Dia gitu yang nak pas mesin ko doon. Kurang semuanya bumbu. kayak apa mah karena analoginya mungkin Wak memakai minyak untuk motor Wak, kendaraan Wak. Ya. Pakai Pertalite atau Pertamax turbo mungkin. Iya. Bisa analoginya kayak gitu kan. Iya. Kan beda lagi Pertalite agak lambe ya mungkin kan. Nah, atau angin mesin atau beko kan. Kayak Pertamax. Oh, gitu Pertamax turbo kan. Oh, ringan ini dia. Iya. Oh, ya bisa jadi analogi yang bagus. Itu opini Wak sih. baru, Opini Wak. ya. Iya. Kan cara udah menganalogikan tuh keren sih. Oke. Itu di Sangir itu punya ladang surang atau apa? Atau ada bekerja sama dengan salah satu atau salah dua, salah tiganya petani kopi di situ. Sampai ke Salatiga kayak. Kini memang Nio mbak tanam kopi kan. Oke. Ya karena mungkin kini kopi agak langka, ini tak bayang loh Nio menanam. Tapi kalau untuk kini masih bekerja sama kawan-kawan prosesor lain. Oke. Oh, prosesor namanya ya. Prosesor atau tukang petani kopi. Oh, tapi lama ancak juga istilah tadi ya, prosesor ya. Prosesor ya. Oke, dengan petani kopi setempat. Oh, gitu. Pencak sih kolaborasi. Kalau tak kajian dewa surang, serahkan ke kawan. Ya sedang bekerja sama. Kerja sama ya. Oke, bukan sama-sama dikerjain ya. Oke. Nah, itu akhirnya udah ambil kopi coffee shop. Coffee shop sendiri dengan punya roaster sendiri. Mesin roasting. Mesin roasting sendiri. Itu yang mau tahu ya. Sejauh yang mau tahu, tidak semua coffee shop punya alat roasting. Iya. Betul lah. Yang benar ya. Oh benar. Oke. Itu biasanya coffee shop lain ada juga mambiak ke udah. Oh iya, banyak juga yang mambiak kawak mempercayakan. Jadi bahan-bahan yang mereka pakai itu dari olahan awak kan. Bukan awak mau olah orang tapi olahan awak. Ya orang pakai bahan awak olah gitu. Iya malah. Oke. Nah, berarti udah menjadi salah satu alat roasting yang punya alat roasting di Solok Selatan ya. Selatan ya. Banyak nggak sih di situ? Yang punya coffee shop yang ada alat roasting. Ya. Tahan dulu. Ini tahan dulu lama karena ada yang akan lewat. Gitu. Oke, ini saudara-saudaranya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Mbak Despi Sugari dan bintang tamu kita udah Dery. Nah, udah balik ke carito kita pertama tadi. Oke, Bang Despi. Tadi ternyata udah di Sangir tuh bukan the one and only lah ya. Oh iya. Bukan the one and only yang di jadi punya roasting, coffee shop yang punya roasting. Nah, kira-kira bahas sih persaingan antar pengusaha roasting hasilnya. Alhamdulillah sampai kini masih sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Soalnya sesama pemain kopi. Ya, kalau itu istilahnya loh. Lain saling support lah kan. Sama-sama membantu misalnya. Iko apa kebutuhannya sedang kurang, sama-sama membantu gitu kan. Betul. Dan awak pribadi juga menerapkan ke diri pribadi kan, misalnya tetap pakai marketing lagi kan. Ya. Seran, penting ikhtiar, satunya seran gambar. Iya betul. Sakinya sudah. Semua orang punya rezeki. Tidak semua orang punya gaji ya. Tapi setiap orang punya rezeki. Punya kan? rezeki. Oke. Nah, berarti cukup sehat lah di situ ya. Karena ya kini zamannya kolaborasi lah, nggak ada zaman kompetisi. Bahkan kalau kompetisi mana, kalau Manang terlalu heboh, kalau awak kalah terlalu muak loh kan. Iya. Ada kolaborasian, kalau nggak ada awak ambil ke kawan ada ambil ke awak itu kan. Betul. Oke, keren sih. Kalau di kan ada beberapa yang untuk roasting tuh, itu punya cita rasa beda lo tuh. Iya dah. Oke. Bisa ketahuan nggak sih misalnya contoh awak pergi ke salah satu coffee shop yang memakai kopi dari Uda, awak pergi ke coffee shop yang memakai roasting dari tempat lain dan dengan sama-sama kopi Sangir, itu berbeda rasanya. Iya, itulah karakternya dari
masing-masing kedai dan masing-masing roastery kan. Ya, ya. Hanya memiliki karakteristik masing-masing dari hasilnya itu, dari kopinya itu. Oh, roastery istilahnya. Roastery-nya, ya. Oke. Tuh roastery sana. Sampai roasting. Sampai roasting. Roastery, oke, siap. Nah, balik ke Mungku, ilo ke Mungku setelah itu udah punya coffee shop, yang punya lo roastery tadi. Nah, apa sih expandnya yang lain untuk sebuah usaha kopi ke? Pengembangan yang lain ada Wak di situ ya, selain minuman kan. Ada juga menyajikan snack. Oke. Tapi kalau dari kopi sendiri mungkin ada beko dijadiannya untuk bahan kue sebagai sebagian orang kan. Ada parfum. Oh, parfum moto. Oh ya, betul parfum. Parfum Honda dan ada orang baik lain. Mungkin bensinnya dicampur kopi selaya kan. Biar kenal pot itu, wih, aroma kopi. Bisa jadi bisa Seru-seru kan? juga nak, seru juga kayak itu tuh. Kayak oli motor 2 tak kan. Nah, ya oli kan. Yang aroma kopi. Aroma kopi. Jadi orang pas walaupun kan asok lah kan. Wah, aroma kopi, bro. Bisa langsung mau puisi kan. Biasa kan kini-kini kok kan kopi itu disandingkan dengan anak-anak senja, kopi apa puisi-puisi. Ya. Keren cuma diasokin di motor. Hush, Aroma kopi. Aroma kopi gue. Langsung mau puisi. Oke dah. Nah, jadi di Tampe Uda tuh roastery, coffee shop ada berhubungan otomatis kalau coffee shop berhubungan dengan barista. Nah, udah jadi barista juga kah atau ada seseorang yang udah percayakan untuk jadi barista? Wak jadi barista juga langsung. Karena sebagian pengunjung tuh kan mintanya, bang dosa lah BA ya. Oh gitu. Iya. Apa bedanya? Beda loh. Jadi masing-masing barista tuh bahan yang sama, caranya mungkin sama, tapi hasilnya mereka bisa berbeda rasanya. Itu laki tangan curang. Laki tangan. Semua lah tapi pangkeh kadang enak. Alah percaya kecil orang tuh. Iya. Padahal samnya belajar dari tempat yang sama gitu kan. Guntiangnya lah macam kayak kau modelnya, tapi karena percaya satu orang, besoknya balik karena udah orang itu. Iya. Berarti kopi kayak gitu juga ya? Iya kayak itu juga. Oke. Nah, untuk barista sendiri kan udah barista juga. Ada juga enggak udah menyediakan atau memfasilitasi teman-teman untuk belajar barista atau segala macamnya? Ada, pastinya ada. Jadi kalau ingin belajar langsung saya datang ke kedai awak atau sobok jalan mulia tapi selit-selit je. Tengah malam takut begal lah. Ya. Woi, kerja kopi ceknya kan nampak jalan. Oke, berarti bisa juga kau udah belajar. Insya-Allah bisa. Oke. Nah, pengen tahu seketek mungkin saat di rumah pengen tahu loh. Si barista tuh. Apa beda barista sama kadang kalau ambil kopi seketik barista lah kita. Nah, apakah emang cuma sesimpel itu atau banyak yang kadikaku di serang barista tuh? Iya. Jadi barista tuh sebutan jo bagi seorang peracik kopi atau kalau di awak kan tukang gitu kan? Iya. Tukang kopi ya. Tukang kopi ya. Nah, kalau di luar tuh nemu di Inggris tuh kan barista ya. Barista. Nah, agak keren nemu mesti. Kalau tukang pakai tukang lah ya. Orang ngerjain rumah tukang yo. Nah, tukang. orang pencilua tukang ya, tukang cilua. Oke, tukang kopi lah itu ya. Oke, mangasenya biasanya itu dah. Tugas barista biasanya melanjutin dari hasil roasting tadi. Siap. Jadinya menyeduh tamunya grinder kopi kalau di grinder kan. Grinder kok apa lah kok? Manggiliang. Wah pernah tahu saya. Manggiliang kopinya. Kikira apa metodenya kan nyebeknya. Itu. Tunggu. Kalau yang kopi yang siap udah roasting tadi itu di roastery itu berbentuk bukanlah bentuk halus atau masih berbentuk biji? Masih biji. Jadi roasting tadi masih baru merubah warnanya. Oke. Merubah warna biji kopi dari yang masih siap-siap di jamu ya. Ya, dari siap di jamu atau kecil orang awak masih bareh kan. Iya. Yang masih jauh atau agak kekuningan tuh. Beko di roasting berubah warnanya kan.
Sampai sebatas itu roasting tuh. Yo. Oke. Sebatas tu beko barista lah melanjutkan kan. Oke, di grinder tadi tuh. Grinder beko nyo Oke. disedukan untuk tamunya nyo apa kan pengunjung wak nyo metode apa banyak kan nemu beko barista tu lah dan membuat kan Beda-bedaan ya. beda-beda. Oke, siap di green pakai grinder tuh. Siap tuh. Di tergantung metode penyeduhannya. Itu namanya yang kalau kopi metode biasa warna tubruk. Ya. Tubruk atau gunakan metode tubruk atau ada namanya dari Jepang lo kan V60 ya bahasa luar dia. Iya. V60 adanya espresso. Oke. Ada Turkish, ada French press. Oke. Banyak cara membuatnya. Americano. Oke. Oke. Lah mulai tercerahkan, Wak. Lah mulai tercerahkan, Wak. Berarti dari hasil itu tergantung kayak kalau kan biasanya paling basic ya, espresso ya. Espresso dasarnya mana? Oke, espresso. Bahkan laris juga ya. Iya, banyak juga yang nyoba minum espresso langsung. Kopi susu itu kan dari espresso juga asalnya tuh. Iya betul. Cuma ada campur susu ya. Campur susu, campur beko gula aren, pula campur ya kan. Iya. Campur kenangan entah aku susu ya. Campur kenangan mantan ya. Oke. Di situ yang paling anu itu kan espressonya itu kan. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, Abdo ambo cigo di mana? Aku nak salah. Kopi dari itu juga dari Sulawesi Selatan. Kopi bening gitu. Kopi bening. Iya. Oh, lendak berwarnanya lah ya. Ada warnanya dah. Ya. Itu ada juga ambo celik kan. Itu lah pada orang luar aja beli teman. Iya. Jadi inyo lah mungkin lah bosan dengan kopi-kopi yang berwarna kan. Diusahakannya kopi kan tidak berwarna tapi dia cara tersendiri kan metode sendiri untuk ambil kayak gitu. Oh iya. Itu ibaratnya itu ya. Ala disuling ya. Dari suling ya. Hilang warna hitamnya. Warna hitamnya hilang. Cuma ambo sendiri lenjo minum yang itu lah. Ambo lah minum sih. Oh lah minum. Lah minum waktu itu ada salah satu acara kan. Dia kopi di Sulawesi Selatan juga. Iya. Kok kopi jauh lebih mahal daripada kopi biasanya. Biasanya kalau udah hasil roastingan udah tuh sabung kui misalnya berapa miligram, berapa gram misalnya. Kalau yang wak jual per bungkusnya ada orang yang beli minimal 1 on. Oh, ada minimal 1 on. Iya, 1 on. Oke. Tapi kalau nyoba kandak yo balilah gak 20.000 biti kadang kawan tuh dia gitu. Oh banyaknya kan aman. Oke, kita tahan dulu. Kita akan ada nak kelewat dulu ya. Oke, di sana-sananya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Dusan asalnya sekadar mengingatkan bahwasannya podcast Tampek Mau Tako disiarkan setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang. Itu bisa sanak saksikan di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sanak tonton live di Facebook, Instagram, dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau bisa juga sanak tonton di TVRI Klik. Bisa sanak download di Play Store atau di App Store. Nah, kita balik ke udah dari kembali lagi ya dari tiba di mata dia. Kopi bening. Ya kopi bening. Nah, berarti udah maksudnya belum pernah bercerita-cerita dengan pengusaha kopi bening itu di Sulawesi Selatan ya. Alun sampai kini alun ada untuk membuat kopi bening atau pengolahan kopi bening. Oke, siap. Oke. Terus untuk pengembangan selanjutnya kembali yang tadi yang proses-proses tadi itu ya. Kan ada espresso tadi ya. Espresso, americano, namanya lah. V60. V60 apa? Kopi seduhan tuh sebenarnya asalnya dari Jepang ya. Oke. Cara orang Jepang itu kopi. Ada namanya beko French press, itu dari Paris kan. Dari Perancis ya. Perancis ya. Ada Turkish method, itu dari Turki lah. Oh, beda-beda lah kok cara. Berarti lebih dibedakan tuh lebih ke cara pengolahan. Cara metode penyeduhan kopinya. Oh, gitu. Ada yang apa? Vietnam drip apa? Ya Vietnam drip itu dari Vietnam masalahnya. Iya, Oke. Nah, biasanya
yang udah jual di coffee shop udah itu, Hmm. yang best sellernya apa tuh? Bestseller zaman kini tetap karena yo banyak anak muda yang minum dek Bang Desbi kan. Kopi susu aren. Ya ya, karena kalau bicara tentang industri ada, itu apa banyak orang suka. Iya. Ya, berarti kebiasaan orang untuk Sumbar atau yang Sulawesi Selatan pada khususnya itu lebih suka ke kopi susu ya. Ada Iya, manis-manisnya lah ada gitu ya. manis-manisnya. Kalau yang emang pecinta kopi lebih suka yang espresso, nak? Yes. Kabar-kabarnya. V60 espresso. Dan lebih pakai lah gitu ya. Lebih pakai. Atau nyo suka americano atau long black mungkin kan. Oke. Kayak yang ya cewek-cewek kan tuh lebih cewek-cewek. suka yang ada manis-manisnya. Ada ya. manis-manisnya. Ya. Gula aren kah atau coffee latte ya. Kopi latte atau yang ada tambahan lainnya lah selain kopi kan. Ya. Bukan kopi pure kopi Pure ya. kopi ya. Oke. Nah, selama udah menjalani usaha kopi kok, apa sih kesulitan yang pernah udah temui selama kayak kan setiap usaha tuh adalah batu-batu dalam perjalanannya. Alhamdulillah sampai kini kesulitan paling kini kok karena stok bahan dasarnya itu bana yang agak sulit. Situlah cuk terkendalanya kini. Makanya ada keinginan untuk ambil ladang sulam. Iya, betul. Oh, gitu. Ada juga berarti kayak kesulitan supply and demand lah. Iya. Kok bahasa sok tinggi. Oke. Oh, itu udah berarti hanya karena udah kopi Sangir, berarti hanya mengambil kopi-kopi yang di daerah Sangir sih berarti. Ya dari Sok Kelatan. Oh, oke. Berarti nggak bisa ambil kopi dari tempat lain. Itu biarlah fokus yang Sangir saja sama Sok Selatan saja dulu. Jangan dek memikirkan demand tadi itu, wah malah ambil kopi lain malah tukar so dia. Tukar rasul kau tuh ragu orang. Patang iko rasul ini lagi kola ya. Hilang cek sekampung asik signature-nya itu ya. Oke. Nah, udah kan kini terjun di bisnis kopi. Itu hanya sebagai pekerjaan sampingan kah atau emang pekerjaan utama mana kini? Kalau kini ya utama, bisa dibilang utama. Oke. Bisa dibilang utama berarti ada celah itu. Aduh. Apa tuh? Iya, balik ke sebenarnya pekerjaan yang paling utama kan beribadah. Wah, masya Allah. Oke. Jadi sampingan usaha kopi gini. Sampingan usaha kopi. Iya, pekerjaan utama mengusahakan untuk selalu ibadahnya konsisten kan. Oke. Ba udah memblend tadi kan, biasanya kalau kopi kan di blend kok. Iya. Ba udah memblend yang tentang ibadah tadi juga kopi. Apakah di tempat usaha udah tuh ada semacam gitu yang berhubungan dengan religi? Oh gitu. Ya. Alhamdulillah kini tampil berkumpul sama kawan-kawan kan, sama kawan-kawan yang mungkin sedang beraja juga, awak pun beraja kan. Iya. Kadang ada anak-anak mengaji ke situ. Hah? Serius? Iya. Oke, lanjut. Anak-anak mengaji, ada juga yang agak bau mua mengaji guys. Dari Krok. Nah, iya, balik ke dasar sadonya ya. Iya, siap. Dasarnya bana cara membaca manual book umat Islam kok kan. Nah, Al-Qur'an kok sana kan kalau di bahasa lain, bahasa elektronik ini kan manual book. Manual book ya, buku panduan ya. Buku panduannya. Iya. Apa caranya bisa membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan cara orang Arab itu sendiri atau dari zaman Rasulullah sendiri membaca Quran. Oke. Soalnya bahasa Arab kan berbeda aja bahasa awak Minang. Iya, betul. Bahkan kata salah satu ulama besar di Indonesia, perbendaharaan kosakata di Arab tuh sangat kompleks, berbeda jauh dengan bahasa Indonesia apalagi bahasa Minang. Kadang ndak sadonya bisa diterjemahkan langsung gitu ya. Iko kece Al-Quran lalu tentu bisa dipadu-padankan dengan mencocokkan dengan bahasa yang sama di bahasa Minang atau bahasa Indonesia ya. Iya. Karena salah satunya misalnya contoh kalimat Bismillahirrahmanirrahim salah. Sih arti sebenarnya di bahasa Indonesia kayak gitu lah ya. Iya. Berarti udah sampai ke situ juga, maksudnya orang Arab berbicara menginterpretasikannya udah. Jadi
sesuai lah dengan supaya lebih pure kayak kopi tadi kan. Iya, iya, iya. Sesuai dengan makhraj. Nah, kok lah bahasa Arab tadi bahasa Inggris kayak kan. makhrajul. Ya makhrajul. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah kok namanya makhraj Iya, betul. sampai keluarnya. Ya. Ada namanya beko sifat. Ya. Jadi bakpo orang kok bisanya mengucapkan sesuai dengan orang Arab itu sendiri mengucapkannya. Pronunciation maksudnya ya, Pronunciation, ya. spelling ya. Makhrajul huruf ya. Makhrajul huruf. Ya. Oke. Itu belajar di situ. Iya, Di coffee shop. di coffee shop. Serius? Serius. Wah itu ya. Aku dari pikiran orang-orang orang jahiliyah. bukan kita. Di coffee shop kan kebanyakan digandengkan dengan kopi dan hiburan. Oh iya. Kan bisa itu pada-padannya tuh. Kalau udah sampai kopi, otomatis sampai hiburan. Walaupun ada salah satu, tapi kopi itu adalah sampai orang untuk bisa yang non musik, orang tuh bisa tenang, menulis atau rapi segala macamnya. Udah memadupadankan kopi dengan agama. Itu lay rami itu dah. Ya kok kan biasanya kan biasanya orang lebih rami ke sampai nomor bayar. Oh kan gitu ke Mas Haji langgang kan. Kalau yang berbayar 3,5 juta tiba-tiba nampak nontonnya mah. Tapi yang dia udah itu ndak mempengaruhi ke pengunjung biasanya. Ke dari sisi lain nak celik. Alhamdulillah dan kaderullahnya sampai kini masih jalan. Alhamdulillah cukup lah kan. Ya. Jadi yang pentingnya kan berkah bukan rami atau banyaknya piti masuk tu kan, tapi berkahnya. Dan di situ pun Mbak Po mengedukasi orang kan. Dan Mbak Al Pulo jadi bermanfaat lah tampil tu kan. Bisa untuk sharing-sharing sama kawan-kawan atau mungkin kayak Bang Desbi di bawah situ bisa sharing nanya tentang ilmu Bang Desbi misalnya kan. Oh caranya menjadi apa ini sengker. Enggak lah ini sengker itu lah tinggi wah. Jadi host. Oke. Berarti di situ juga untuk memperkenalkan agama sih. Iya. Ajang asilah itu ya. Ajang tampil cerita, kok kan tampil mota. Iya. Cerita tapi lebih agamais lah ya. Lebih agamais. Ada juga cerita lain lah istilahnya kan. Mungkin cerita biasa orang lah kini karena hampir tahun politik tahun iya betul iya otak hobinya kan hobi ya ya oke. Ya bahkan kalau misalnya tentang Arab tadi masih malah tengok wak kopi itu kok yang wak tahu asal kata itu lebih dari Arab ya kufi ya kufi ya kahwa ya betul kahwa emang ya kalau misalnya minum kopi emang harus tahu yang tadi itu sebenarnya kopi ku emang asalnya ada yang Arabica tadi lah kan. Emang Arab gitu. Iya. Jadi kopi sendiri memang diperkenalkannya di dunia ku oleh bangsa Arab. Ya betul. Makanya ada jenisnya yang Arabica kan. Ya betul. Itu Masya Allah. Oke dah. Nah keluarga mendukung nggak sih maksudnya tentang usaha kopi ku atau mengalah kuah kita kenapa gitu ngopi-ngopi saya Alhamdulillah orang tua keduanya mendukung. Dan lagian kedua orang tua ambonya pengopi loh. Wah ini kayak produksi ngopi juga. Seru aja mah. Malah beliau kadang kalau minta kopi loh nionya kopinya yang tanpa campuran gula atau susu itu kan memang pure kopinya. Espresso tuh? Yang V60. Wah keren loh, apa disuruh coba. Oke. Contoh gini, contohnya Ambo pengen jadi seorang barista. Itu apa sih yang harus awak persiapkan? Tips lah dari udah. Atau bagi dosen di rumah yang pengen jadi seorang pecinta pelaku kopi ya, kopi, apa sih yang harus dipersiapkan? Kalau barista pastinya kemauan lah kan. Kemauannya untuk bisa membuat kopi itu secara baik dan benarnya. Siap. Yang pastinya lama lah sudah tuh kan. Baik dan benar. Enak, layak diminum. Ya. Niatnya tadi. Dan banyaklah cara gini yang kami persiapkan, misalnya tonton di YouTube juga atau ini mempersiapkan untuk bali-bali bahan kan.
Oke. Membeli alat-alatnya, bahan kopinya yang pastinya karena kamu buat kopi kan. Iya betul. Membeli alat-alat untuk penyeduhannya. Oke, siap. Oke dah. Sebelum kita tutup, closing statement dari Ruda baik tentang kopi atau tentang adalah quotes ketik sebelum tutup kita. Tentang kopi ya. Boleh tentang kopi atau boleh tentang kehidupan wala. Untuk tips sukses Ruda aja boleh aja. Kalau untuk kopi, jadi setiap warga negara itu berhak atas kopi yang layak. Iya. Oke, itu quote-nya. Iya. Oke, itu quote of the day. Setiap warga negara berhak mendapatkan kopi yang layak. Kopi yang layak. Bukan kopi nalah rasan. Oke, terima kasih Huda Dery ala datang ke podcast Tampai Mota. Iko banyak insight baru yang awak terima. Mungkin untuk dosa di rumah pun bagi nusa di rumah yang ni beraja-raja jadi barista atau ini jadi pecinta kopi lo, kopi edik ya. Bisa beraja ke Huda Dery. Bisa DM saya. Insyaallah. Oke, sebut di jalan nambek saya gitu. Nambek ya. Oke, terima kasih dan sanak saudaranya Allah mengikuti podcast Tampai Mota sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Kita akan kembali lagi besok dengan waktu dan jam yang sama masih bersama saya Despi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.